Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, teman-teman subscriber yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, yaitu pecinta wisata Gim dan Ziarah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah selalu setia mendukung dan mensupport channel kesayangan kita ini supaya terus berkembang ya, kita bareng-bareng sukses bersama. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber yang baru ya, yang belum mampir. Mohon untuk nonton sampai 3 menit minimal ya, lalu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini berkembang dan kalian mendapatkan update video-video terbarunya. Terima kasih. Jangan lupa komennya ya, biar saya dapat berkunjung kembali kepada kalian. Terima kasih. Tutorial pada pagi hari ini saya akan mencoba bercerita ya, atau kalau bahasa Sundanya ngadongeng. Saya akan bercerita berbagai macam dongeng-dongeng atau cerita-cerita masa lampau. Semoga teman-teman semua menyukainya, dan kalau banyak yang suka ya, insya Allah saya akan lanjutkan di tutorial acara dongengnya. Yuk mari kita lanjutkan untuk melaksanakan dongengnya. Salam gotong royong, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga hari ini kalian sukses, sehat, ada dalam keberkahan, keselamatan. Yuk lanjut. Cing. Mohon maaf ya teman-teman, ini gambar hanya pemanis saja. Ini lokasi di Pasar Wadok, tempat saya jualan sambil menunggu pembeli yang datang. Mari kita simak sambil mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Asal Usul Danau Toba ya. Dan mohon maaf ya kepada sahabat-sahabat semua apabila ceritanya jauh dari yang asli ya. Mungkin ini hanya hiburan saja, mengisi kekosongan sambil menunggu pembeli yang akan datang. Mari kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin dan tidak kenal lelah. Sebenarnya usia petani itu sudah cukup untuk menikah. Akan tetapi entah mengapa ia malah tetap memilih hidup sendiri. Apakah ada yang tahu kenapa alasannya? Mari kita lanjutkan. Pada suatu pagi hari yang cerah, petani itu pergi memancing ikan di sungai. Seperti teman-teman kita ya yang suka mancing, dia mempersiapkan segala sesuatu atau segala hal perbekalannya, dari joran, umpan, dan tak lupa membawa kamera atau HP untuk merekam. Hahaha. Hari itu ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar. Namun beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Wow, dalam hati dia bergumam, ternyata umpan saya disambar ikan.
Dengan bergegas ia segera menarik kailnya. Petani itu akhirnya bersorak kegirangan. Harapannya terwujud hari ini. Ia telah berhasil mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Wow, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya saya mendapatkan ikan yang besar, kata dia berkata sambil loncat-loncat kegirangan. Ia pun segera menangkap ikan tersebut. Saat itu takjub sekali melihat ikan hasil tangkapannya itu. Ternyata warna sisik ikan itu sangat indah sekali, berkilau-kilau. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tiba-tiba tersedar suara, "Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika engkau tidak memakannya." Astagfirullahaladzim. Tentu saja petani tersebut terkejut mendengar itu. Saking kagetnya, ikan yang ia tangkap itu terjatuh ke tanah. Beberapa lama kemudian, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik. Celing. Lalu dia berkata, "Jangan takut. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi pada engkau karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata," kata gadis itu sambil menyebut namanya, memperkenalkan diri. "Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk dijadikan istrimu." Sambil bengong dan hakcai, petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun gadis itu mengajukan sebuah syarat kepada petani tersebut. Syarat tersebut adalah petani tidak boleh menceritakan asal-usul putri yang berasal dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Sambil ketakutan, petani pun menyanggupi syarat tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah. Para penduduk desa pun terpana melihat kecantikan gadis yang berjalan bersama petani tersebut. Para penduduk menyangka bahwa gadis tersebut merupakan bidadari yang turun dari langit. Mereka bergumam, "Wow, cantik banget ya perempuan itu, dan rupanya sangat menawan sekali." Dan petani pun merasa sangat bahagia dan hidup tentram dengan istrinya yang baru ini. Petani pun bekerja semakin tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya itu, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Akibatnya banyak orang yang merasa iri kepada petani itu. Namun petani tidak menghiraukan hal tersebut. Ia bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian kebahagiaan keluarga petani semakin bertambah. Hal ini dikarenakan istri petani telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Putra. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Namun, Putra mempunyai sikap nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga malah dimakan oleh sendiri. Wow, ternyata dia gembul juga ya. Putra juga selalu membuat jengkel ayahnya.
Jika disuruh membantu orang tua, ia selalu menolak. Waduh. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Abang, maklum ya, mohon bersabar. Namanya juga anak-anak, jangan dimarahin ya. Istrinya berkata kepada petani. Namun kesabaran itu rupanya ada batasnya. Pada suatu hari, putra mendapat tugas dari sang ibu untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah untuk ayahnya. Tetapi putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar karena sudah menunggu terlalu lama. Petani langsung pulang ke rumah. Dilihatnya putra sedang bermain bola. Dengan perasaan kesal, petani pun marah seketika. Ia lalu menjewer kuping anaknya. Dasar anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Dasar anak ikan. Petir menyambar Ucapan seketika. Tanpa sadar ia telah melanggar kesepakatan dengan istrinya sesaat setelah menikah dulu. Sesaat kemudian, setelah petani mengucapkan kata-kata larangan tersebut, anak dan istrinya lenyap entah kemana, dan terjadilah sebuah bencana yang besar bergemuruh. Langit suram, bumi bergoncang dengan dahsyatnya, angin bertiup dengan kencangnya, petir menyambar-nyambar walaupun tidak ada hujan. Mereka pergi tanpa bekas pemijat. Dari bekas injakan kaki, istrinya tiba-tiba menyembur air yang sangat deras. Air itu semakin lama semakin deras. Akibatnya desa tempat tinggal petani dan beberapa desa di sekitarnya terendam air. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga. Akhirnya terbentuklah sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba. Sementara pulau yang kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samos. Dan akhirnya cerita pun tamat. Alhamdulillah, makasih teman-teman yang telah hadir, telah nonton, nyimak. Semoga kalian suka. Tolong ya kolom komennya diisi. Apabila suka, saya akan lanjutkan dongeng-dongeng selanjutnya. Dan apabila tidak suka, saya akan ganti mencari channel yang lain. Semoga kalian menyukai. Akhirus salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.